Kalau ada pertanyaan nanti lewat chat aja. Baik, selamat pagi. Eh, kita jadwalnya adalah terkait dengan aplikasi rekayasa genetik untuk lingkungan. Jadi pengendalian hama dan detoksifikasi pada kalau lingkungan khususnya untuk pencemaran. Ini saya tunjukkan beberapa kasus yang juga pengalaman saya riset di bidang pencemaran lingkungan. Dampak daripada pencemaran lingkungan, contohnya plasticizer, bahan plastik, pencemaran lingkungan yang paling banyak sekarang kan bahan plastik ya, plasticizer. Terus sekarang yang sudah mengarah ke nanoplastik, ya, yang plastik yang berukuran nano, jadi berukuran sekitar 100 nano, 100 sampai nano, terus di bawahnya, tapi kalau di bawahnya agak sulit, itu dampaknya besar sekali terhadap kesehatan kita. Jadi pencemaran lingkungan itu meliputi pencemaran bahan organik dan anorganik. Organik contohnya dari limbah domestik, ya, limbah dari buangan kita. Kalau kita ada toilet, ya, itu ada urin, ada feses. Kalau itu terbuang di alam, itu kategorinya juga mencemari, ya, karena dia akan meningkatkan apa ya kehidupan yang contohnya tanaman tumbuhan di air, contohnya di air, itu akan menurunkan oksigen terlarut di dalam air. Sehingga banyak sekali sungai-sungai yang tercemar dari limbah peternakan. Kalau kita pikir sebetulnya kalau limbah peternakan kalau dimanfaatkan sangat bagus, tapi kalau terbuang di sungai itu kan menurunkan oksigen di dalam air. Itu yang organik. Dan beberapa limbah-limbah peternakan itu seringkali berperan sebagai bahan yang menyerupai dengan eh, hormonal-hormonal di dalam tubuh kita yang akhirnya dia ditangkap sebagai makhluk hidup sebagai bahan hormonal. Contohnya estrogenik, menyerupai estrogen karena di dalam limbah urin, limbah feses dari peternakan itu banyak mengandung bahan-bahan estrogenik. Menyerupai estrogen itu yang paling banyak berpengaruh pada kehidupan hewan-hewan laut, hewan-hewan air. Kalau anorganik ya banyak sekali, contohnya senyawa-senyawa toksik atau logam berat, plasticizer, atau bahan-bahan radioaktif lainnya. Ini banyak di negara-negara luar radioaktif itu banyak sekali di Pakistan, India, di negara-negara Timur Tengah. Itu penanganannya diantaranya adalah dengan fitoremediasi dengan bantuan tanaman, biodegradasi berusaha untuk mendegradasi dengan bantuan makhluk hidup atau biofilter penyaring-penyaring yang tentunya terbuat dari bahan-bahan hayati, kemudian nanofilter, ya nanofilter itu yang seringkali digunakan sebagai atau reverse osmosis yang digunakan sebagai penyaring air minum atau biokontrol. Kalau biokontrol itu relatif untuk mengontrol kehidupan di dalam pencemaran lingkungan, air atau tanah. Nah, kemudian juga kita membahas pengendalian hama tanaman, ya, mulai dari insekta, jamur, virus, itu yang sudah banyak kita pelajari di teknologi yang sebelumnya, contohnya penggunaan toksin yang dari bakteri digunakan untuk mencegah tanaman jagung supaya tidak dimakan oleh insekta, dan juga penggunaan predator sebagai lawan daripada serangga-serangga pemakan tanaman.
Insektisida yang lainnya lah, insektisida itu sering sebagai bahan pencemar. Rekayasa genetik tanaman nanti kita bahas juga, khususnya adalah pembuatan tanaman-tanaman transgenik. Sebetulnya kalau tanaman transgenik Anda sudah dapat dari beberapa mata kuliah yang lain. Kita timbul saja nanti. Ini contoh riset saya di tahun 1990 saat S2 di Bandung. Jadi bahan plasticizer 2-methoxyetanol itu bahan plasticizer pada saat itu saya sudah dikenalkan dengan bahan plasticizer. Itu kalau diberikan pada tikus yang sedang hamil, ini bisa kita bayangkan, menyebabkan selain otak ya, otak yang paling parah sebetulnya. Tapi di anggota itu terjadi kelainan, diantaranya mulai tidak tumbuhnya anggota tangan, kaki, tidak tumbuhnya jari, karena ini kerusakan terjadi pada masa awal pertumbuhan anggota, pertumbuhan tangan atau kaki. Kalau kerusakannya hanya sedikit, menyebabkan recovery yang berlebihan. Ini akibat recovery yang berlebihan. Jadi berapa? Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8 jari, normalnya adalah hanya 5 jari. Jadi rangka vertebrenya ini rusuknya juga begitu, terjadi fusi, penggabungan dari bagian tidak tubuh. Nah, ini kelihatan vertebrenya adalah membuka, dan ini beberapa arus daripada vertebrenya juga fusi menggabung. Pembuka ini karena sumsum tulang kalau bahasa masyarakatnya, tapi yang betul adalah medula spinalis, spinal cord-nya keluar, termasuk otaknya ini. Contoh kasus-kasus akibat plasticizer, bahan pelarut plastik yang digunakan supaya plastik lembek. Makanya saya selalu menyarankan jangan menggunakan plastik sebagai pembungkus makanan yang panas, apalagi kontong yang dibungkus plastik yang direbus. Itu plasticizer-nya itu akan terlepas. Ini juga gambaran gangguan kelainan otak akibat plasticizer, ini bisa dilihat. Ini pada masa embrio, ini yang sudah lahir, terjadi ekstensi pali, otaknya keluar. Gradasinya semacam ini, banyak sekali. Nah ini contohnya ini lagi. Ini Minamata disease yang sangat parah pada saat itu di Jepang. Jadi perusahaan baterai api membuang limbahnya ke sungai, bahkan akhirnya menyebabkan akumulasi. Kalau yang terbuang sebetulnya adalah merkuri, ya. Tetapi merkuri setelah masuk ke makhluk hidup berubah menjadi metil merkuri, bahan organik. Metil merkuri itu organik. Dan metil merkuri itu yang bersifat sangat toksik pada pertumbuhan embrio janin. Karena juga banyak orang-orang yang terkena atau toksik terhadap metil merkuri pada saat dewasa. Kalau pada saat dewasa terjadi neurotoksik atau berkurangnya rasa sakit. Sehingga untuk mengetes masyarakat di sekitar Minamata itu diencet jarinya dengan tangan gitu, takut. Kalau dia merasa sakit, itu artinya normal. Kalau dia tidak merasakan sakit, pada dipencet kukunya, artinya dia sudah menderita gangguan neurotoksik, ya, gangguan saraf di jari yang sebagai neurotoksik. Akhirnya mendapat yang seperti itu akan mendapat santunan dari perusahaan. Tapi akhirnya juga banyak. Nah ini di Indonesia, contoh di Indonesia. Ini di Indonesia, di Kalimantan, di daerah tempat tambang ilegal,
itu banyak menggunakan merkuri juga, nyawa merkuri untuk memisahkan emas dari air dari tanah. Ya. Dan itu dampaknya karena semua kandungan merkuri di perairan, di sumur itu cukup tinggi, ini mengganggu pertumbuhan daripada janin. Di antaranya beberapa jarinya pendek, tidak normal, dan kecerdasannya juga menjadi turun ini, ya, beberapa gangguan, sehingga akhirnya di daerah tersebut terkenal dengan penyakit-penyakit aneh, ya, dibahasakan seperti itu. Padahal itu karena merkuri yang digunakan para penambang liar. Jadi gambaran foto ibu yang sedang menjual merkuri secara gelap. Sebetulnya merkuri sudah tidak boleh digunakan dan tidak boleh dijual secara bebas. Ini seorang ibu, bagaimana seorang ibu menjual merkuri untuk para penambang gelap. Nah, ini contoh lagi. Nah, ini tugas kalian nanti bagaimana kira-kira mengatasi pencemaran yang ada di Indonesia. Ini di India, juga di Pakistan ada daerah yang eksplorasi bahan radioaktif, uranium. Ini limbah hasil pembuangan daripada sisa-sisa yang telah diambil uraniumnya. Jadi seperti ini, nah ini menyemari juga di lingkungan yang menyebabkan beberapa kelainan pada embrio yang telah tumbuh orang-orangnya menjadi seperti ini. Ini akibat uranium. Saya sempat, apakah PPT saya bisa kelihatan ya? Cek geser-geser. Coba salah satu jawab di chat. Oh bisa, oke oke. Terima kasih. Mau tanya. Ya. Ini lagi, ini juga di Pakistan. Ini sangat terkenal sekali juga. Beberapa masyarakat yang kena sisa-sisa daripada bahan radioaktif yang hasil eksplorasi perusahaan besar. Jadi yang menderita di kulit atau kanker kulit dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi kita banyak sekali ya. Yang di daerah-daerah pedalaman itu yang belum paham terkait dengan bahan pencemar yang sangat berbahaya. Sekarang kita masuk mengenai topik bioremediasi. Itu pada prinsipnya kan uh, mengurangi atau mendegradasi bahan pencemar baik organik maupun anorganik dengan bantuan mikroorganisme. Itu yang penting prinsipnya. Nah tentunya nah itu harus direkayasa, ya. Harus direkayasa genetiknya sehingga dia menghasilkan suatu enzim atau suatu protein yang bisa mendegradasi. Ya. Kalau itu logam berat atau senyawa-senyawa mineralnya yang bisa tereliminasi strukturnya, ini yang sering disebut sebagai mineralisasi, membuat mineral-mineral yang kecil yang bisa dimanfaatkan. Ya, ini kepentingan daripada bioremediasi, kira-kira atmosfer, daratan, lingkungan, kemampuan mengabsorpsi atau mendegradasi pencemar itu sangat rendah, ya, sangat lambat, atau dapat dikatakan tidak mampu. Ya, contohnya begini, eh, di sekitar kita banyak pencemaran minyak atau bensin itu banyak sekali di sungai atau di laut. Contohnya kalau di laut di Perak gitu, pencemaran eh, beberapa minyak
minyak pelumas atau oli atau bahan bakar yang tumpah di air itu sebetulnya secara alami bisa hilang, secara alami bisa hilang. Namun perlu waktu yang sangat lama sekali. Ya, karena juga di dalam perairan itu juga sudah ada mikroba yang bisa mendegradasi beberapa polutan minyak. Namun sangat lama, ya. Sehingga perlu bantuan mikroba-mikroba baru atau mikroba yang diisolasi dari tempat yang tercemar minyak tersebut, kemudian dikultur menjadi besar, banyak dikembalikan lagi atau yang sudah dilakukan rekayasa genetik dikembalikan lagi itu untuk mempercepat, ya, untuk mempercepat proses degradasi, contohnya tumpahan minyak. Nah, selama ini tumpahan minyak, contohnya yang sering kita dengar ada kapal kapal pembawa minyak mentah, kemudian terjadi kecelakaan, eksiden, kemudian tumpah di laut. Itu yang paling sering dilakukan pembendungan dengan eh, alat seperti bola-bola begitu yang untuk mencegah penyebaran daripada tumpahan minyak. Nah, tapi tetap itu yang paling efektif untuk skala cepat. Baru sisa-sisa daripada minyak tumpahan itu didegradasi dengan bantuan beberapa mikroba. Ya, kalau tumpahan yang banyak sekali mikroba ya pasti kalah. Ini kira-kira beberapa teknologi terkait bioremediasi, ada bahasanya bioaugmentasi, ini juga dengan bantuan bakteri, ada biofilter yang tadi sudah saya sebutkan, ada semacam stripping column atau ya filter lah, filter yang terbuat yang diperankan oleh makhluk hidup, ada biostimulation, ya. Jadi juga merangsang populasi-populasi daripada bakteri atau jamur atau mikroorganisme lain untuk membantu mendegradasi pencemaran atau bioreaktor. Kalau ini di lab sudah ada bioventing, composting, lunch farming. Ya. Nanti saya tunjukkan ini. Jadi ada kalau land farming itu ada kecenderungan ada in situ, ex situ. Kalau ex situ itu bahan tanah yang sudah tercemar di bagaimana dipindahkan, diangkut. Ada yang in situ ditimbun seperti yang terjadi di Minamata disease. Di Minamata, daerah Minamata Jepang, ya, itu tanah yang tercemar itu ditimbun, ya. Ditimbun akhirnya dibuat taman, ya. Itu yang terjadi di daerah Sungai Minamata dan pantai teluk pantai yang ada di sana ditimbun, ya. Nah, ini contoh gambaran bioremediasi, ya. Ya, bioremediasi seperti tadi yang saya sampaikan merupakan salah satu cara untuk mengurangi keberadaan polutan di lingkungan, ya. Jadi menguraikan dan atau mendegradasi bahan polutan. Coba ini kalau di kita polutan plastik kan sangat banyak. Kalau polutan-polutan sampah-sampah yang degradable atau sampah organik dari kayu, dari limbah dapur yang organik ya itu masih bisa terdegradasi dengan gampang. Ya. Tapi kalau sudah anorganik, ada di situ ada plastik, ada karet, ada logam, itu harus seperti logam itu ya secara alami bisa terjadi oksidasi atau bahasanya karaten. Ya dalam kurun waktu puluhan tahun memang bisa hilang, tapi puluhan tahun. Nah, barangkali sampai ratusan tahun. Kalau logamnya bagus ya ratusan tahun baru bisa terdegradasi. Sehingga hal semacam itu harus mendapat bantuan dari diantaranya fitoremediasi, penggunaan tanaman.
yang membersihkan polutan kimia dalam tanah, air, dan udara. Ya, ini gambaran eh, skema, ini kita besarkan ya ini. Ya. Jadi cara mengurangi beberapa polutan di antara adalah dengan bioremediasi, biodegradasi, dengan bantuan mikroba atau jamur yang telah direkayasa genetiknya. Ini yang disebut sebagai bioaugmentasi, ya, dengan bantuan mikroorganisme. Ada juga dengan secara penambahan oksigen atau bahan lain yang disebut biostimulation. Ya. Ini ada eh, faktor biotik, ya, lingkungan biotiknya yang mendukung, ya. Kemudian abiotiknya, ya, abiotiknya perlu temperatur yang sesuai, perlu kelembapan yang sesuai, perlu pH yang sesuai, perlu aerasi oksigen yang sesuai untuk bisa terjadi biostimulasi reaksi yang bisa membantu mempercepat bioremediasi, ya. Dan untuk beberapa mikroba, bakteri, atau jamur, atau tanaman sekalipun, contoh tanaman enceng gondok bisa membantu untuk menyerap beberapa logam berat, ya, tapi menyerap ya, tidak memanfaatkan. Yang seringkali setelah diserap, bagaimana dia dibuang. Ya. Itu perlu teknologi rekayasa genetika. Ini terkait dengan bantuan mikroorganisme, ini skemanya yang kira-kira sesuai. Ya. Ini sama, ya. Jadi ada tadi bioaugmentasi, ya, dengan bantuan mikro baik dilakukan rekayasa genetik, genetik bioaugmentasi maupun sel bioaugmentasi. Jadi sel-sel dari hasil culture in vitro bisa dimanfaatkan. Ya. Ini ada biostimulation, ya. Ini contoh pemberian aerasi, eh, suhu yang dibuat supaya proses degradasi atau bioremediasi menjadi cepat. Nah, beberapa faktor abiotik yang menentukan kecepatan bioremediasi diantaranya adalah kelembapan, temperatur, pH, ya, bahan-bahan organik atau proses organik yang lainnya. Ya. Kemudian ini kalau melalui rekayasa genetik, ya, dengan bantuan ya rekayasa seperti memasukkan gen yang menghasilkan enzim untuk membantu proses degradasi, ya. Ya. Jadi secara umum adalah terkait bioremediasi, ya, ada bioattenuation, biostimulation, bioaugmentation, ya, terkait dengan lingkungan, faktor-faktor lingkungan ya seperti abiotik dan biotik. Kalau yang abiotik kelompoknya temperatur tadi, kalau yang biotik ya bagaimana kira-kira meningkatkan proses augmentasi dengan bantuan beberapa insert gen pada mikroorganisme yang bisa mempercepat produk enzim atau protein yang berperan sebagai agen bioremediasi. Oke. Ini contoh beberapa rekayasa genetik dalam bioremediasi. Ya. Contohnya petroleum. Ya. Jadi pencemaran terkait dengan kelompoknya minyak, minyak pelumas, minyak bahan bakar, itu sudah ada. Bagi yang
berminat beberapa bakteri, contohnya bakteri Pseudomonas yang gennya telah dimodifikasi dapat mengurangi senyawa-senyawa organik yang toksik. Kalau terkait petroleum ya bahan-bahan yang bisa mendegradasi bahan-bahan benzen. Ya, itu gampang mengisolasinya bakterinya. Contoh di daerah Perak yang banyak polutan minyak, polutan bahan bakar solar atau bahkan bahan pelumas atau di got-got yang di situ ada jualan orang jualan gorengan ya. Walaupun komponen struktur minyak daripada minyak organik, minyak kelapa dan minyak bahan bakar kapal itu berbeda, tetapi beberapa bakteri pengurai bensin itu relatif sama. Bisa diisolasi di tempat got-got yang banyak buangan minyaknya. Itu pasti akan banyak bakteri, isolat bakteri yang berusaha tumbuh untuk membantu mendegradasi minyak. Ya, ya karena sebetulnya bakteri-bakteri itu kan menghasilkan suatu bahan enzim ya, yang bisa memanfaatkan minyak-minyak sebagai sumber makanan. Contoh lagi rekayasa Escherichia coli. E. coli yang mampu mendegradasi atau mengurangi tingkat cemaran logam berat. Ya. Ini E. coli ini memiliki protein di dalam selnya yang dapat mengikat logam berat. Ya. E. coli direkayasa tentunya menghasilkan protein-protein transport yang memudahkan untuk uptake Hg ya, oleh sel-sel secara cepat ke sitoplasma. Ya. Kemudian ada biosensor. Nah, biosensor ini kalau dulu di biologi molekuler satu kalau nggak salah ya, saya tunjukkan bahwa biosensor itu beraneka. Ya. Jadi mikroorganisme yang bisa menunjukkan bahwa di situ ada bahan-bahan yang sifatnya toksik karena dia bisa men, untuk kepentingan memakan sebetulnya. Dia bisa memakan atau ya untuk mendegradasi, tetapi dia ada eh, markernya, ya, sehingga bisa terlihat. Jadi contoh ini Pseudomonas fluorescens dimodifikasi gennya agar dapat menghasilkan enzim luciferase untuk mendegradasi poliaromatik hidrokarbon. Ya. Akhirnya juga eh, Pseudomonas tersebut bisa diketahui keberadaannya, bisa dilihat eh, karena punya marker enzim luciferase ini. Teknologi bioremediasi yang dengan bantuan mikroorganisme pertama kali ditemukan oleh Josh Robinson, seorang asisten dari Aunte Petroleum, jadi eh, pekerja di perusahaan minyak ya, yang di Santa Maria, California pertama kali ini sejarahnya. Ya. Jadi sama dengan yang sebelumnya saya sampaikan, jadi ada mikrobial bioremediasi ya, ya dengan menggunakan mikroba, kemudian fitoremediasi dengan menggunakan tanaman dan beberapa enzimatik ya. Ini kalau bahasa ada mikrobial bioremediasi, enzimatik bioremediasi itu seperti kalau pada kita secara in vivo ada prebiotik dan probiotik. Ya, ada yang paham istilah probiotik dan prebiotik? Kalau probiotik itu menggunakan mikroorganismenya, contohnya untuk kepentingan mengkondisikan perut kita agar sehat.
Ya. Kalau probiotik memanfaatkan mikroorganismenya untuk membantu memproduksi enzim di pencernaan perut kita, itu probiotik. Jadi mikroorganisme secara aktif dilibatkan. Tapi kalau prebiotik, ya, itu enzim-enzim yang sudah diproduksi oleh mikroorganisme yang membantu pencernaan diambil. Kita memanfaatkan enzimnya, bukan memanfaatkan mikroorganisme. Jadi enzim-enzim yang sudah diproduksi kita ambil, ya, kita gunakan untuk membantu pencernaan kita. Itu contoh. Ya. Jadi beda antara probiotik dan prebiotik. Ini juga begitu. Beda antara microbial bioremediation dengan enzymatic bioremediation. Kalau enzimatik sudah dalam bentuk produk enzim yang kita manfaatkan. Kalau mikrobial itu dalam bentuk mikroorganismenya yang ikut aktif, ya di antaranya dia juga menghasilkan enzim. Ya, ini beberapa enzim yang sudah terdeteksi terisolasi ada oksidoreduktase, kemudian liasis, peroksidase, hidrolase, dehalogenase, enzim-enzim yang sudah teridentifikasi. Nah, ini gambaran siklus manajemen daripada bioremediasi. Nah, sayangnya kurang jelas ya, tulisannya kecil. Nah, jadi penetapan daerah yang tercemar ya, atau tanah yang tercemar, ya, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium, diisolasi mikroorganisme yang ada di situ juga apa, ya. Kemudian bisa dilakukan ekskavasi daripada lahan atau tanah yang tercemar, bisa dipindahkan tempatnya yang tidak mengganggu manusia, ya. Bisa dilakukan suatu eh, proses pembuatan, ya ini kalau orang-orang teknik lingkungan ini bisa merencanakan bagaimana menyusun suatu bangunan atau apa begitu, tambak atau yang bisa tidak menyebarkan polutannya, tetapi polutannya bisa diisolasi, bisa agar tidak menyebar kemana-mana, kemudian dilakukan proses bioremediasi atau yang lain. Ya. Jadi dipelajari tentunya bagaimana cara menurunkan, ya, mereduksi tingkat polutan di tanah. Nanti saya tunjukkan juga beberapa model tanah yang sudah tercemar, bagaimana cara menguranginya. Ya. Kemudian baru peran beberapa faktor-faktor abiotik. Nah, seperti tadi ada aerasi, ada oksigenasi, kemudian pH dinaikkan atau diturunkan, kelembapan, yang semuanya adalah untuk meningkatkan proses bioremediasi. Nah, ini contohnya peran mikroorganisme. Jadi ini gambaran mikroorganisme, nah, yang bisa mampu mendegradasi metal. Ya, ini gambaran metal yang eh, terakumulasi, ya, bisa diserap oleh mikroorganisme dan dia bisa melalui proses biomineralisasi menghasilkan beberapa bahan produk seperti ini. MeHPO4, MeCO3, Me sulfur, dan lain sebagainya. Juga dari yang bentuk soluble menjadi insoluble. Ya, ini dalam proses biotransformasi, baik secara direct maupun indirect dengan bantuan enzim. Ada juga bioleaching, ya, dari metal yang insoluble menjadi organik, ya.
yang akhirnya menjadi soluble. Antara insoluble, soluble itu tergantung juga bahan polutannya. Ada bahan polutan yang dibuat supaya insoluble, tidak larut. Ada juga bahan yang insoluble harus dilarutkan. Contohnya bahan metal ini. Jadi dari insoluble menjadi soluble. Nah, ini gambaran bagaimana peran bakteri di dalam proses eh, bioremediasi atau degradasi dengan melalui biosorption, menyerap. Ya, ini kalau Anda pernah melihat proses pembuatan eh, kerupuk rambak yang dari kulit sapi itu, kulit sapi atau kulit yang lainnya, itu mungkin akan apa ya, jadi jijik. Nah, saya pernah melihat di situ selain bioleachingnya dengan bahan-bahan asam asam kuat, ya, asam kuat. Jadi mungkin asam sulfat tidak terlalu kuat seperti asam sulfat pekat, tapi untuk bleachingnya seperti itu. Kemudian ada beberapa peran daripada bakteri yang bisa untuk melunakkan daripada kulit itu. Sehingga apa yang terjadi, baunya bau sekali. Ya. Dan itu membuat limbahnya, polutannya ke sekitarnya itu juga banyak sekali mengganggu, sebetulnya mengganggu lingkungan. Ya. Tapi karena biasanya adalah daerah-daerah yang memproduksi kerupuk rambak itu adalah secara bersama-sama, sehingga kelompok orang-orang yang terganggu ya tidak bisa bersuara. Polutannya banyak sekali sebetulnya. Ya. Contoh bioleaching yang terjadi di perusahaan-perusahaan atau pabrik kertas, ya, yang membuat kertas itu putih. Jadi bioleaching itu banyak sekali. Contoh juga eh, gula. Gula itu dari sukrosa, tebu, itu warnanya coklat, ya, gula pasir itu. Tapi dilakukan bleaching menjadi putih. Sehingga kalau sebetulnya kalau kita paham, kita lebih baik menggunakan sukrosa kristal yang warna coklat. Ya, tapi nampaknya yang warna coklat kan eh, kelihatannya kotor, kelihatannya jelek. Sebenarnya itu yang lebih sehat daripada yang warna putih. Termasuk sukrosa atau gula yang dibuat secara tradisional, yaitu gula eh, gula merah yang bentuknya bongkan-bongkan itu. Tapi sekarang masuk hotel juga. Di hotel-hotel kan selalu ada kemasan untuk gula merah dan gula putih. Ya. Kalau ada gula merah, saya pasti menggunakan kopi dengan menggunakan gula merah. Ya. Karena apapun dia lebih aman. Ya. Saya tidak tahu persis ya. Kalau gula kristal putih itu apakah masih ada bahan-bahan bioleaching yang ada di dalamnya atau eh, terjadi perubahan-perubahan struktur? Ya, mestinya ada, cuman berapa kadarnya. Ya. Nah, ini salah satu juga cara bagaimana mengurangi atau mendegradasi residu pestisida. Ya. Ingat pestisida di sekitar kita, di daerah pertanian, di daerah kebun buah-buahan itu sangat tinggi. Ya. Kalau Anda melihat produk-produk sayuran, ya dimanapun, dimanapun, ini di kita itu menggunakan bahan-bahan pestisida yang cukup banyak, ya. Karena supaya sayurnya itu tidak dimakan oleh insekta atau ulat larva. Ya,
itu ada proses kalau kita mau ya kita ada juga yang beberapa sayuran yang menyampaikan bahwa ini menggunakan pestisida alami atau menggunakan yang menggunakan aquaculture itu kan tidak menggunakan pupuk alami. Nah, coba perhatikan itu, perhatikan. Sekali lagi perhatikan. Aquaculture, ya, aquaculture loh ya, itu justru 100% menggunakan pupuk alami. Nah, tapi kenapa yang aquaculture itu selalu disampaikan tidak menggunakan pupuk alami? Aquaculture menggunakan mineral-mineral mulai natrium, kalium, fosfat, itu dari bahan kimia, larutan kimia. Ya. Tetapi disampaikan bahwa tidak menggunakan pupuk alami, tidak menggunakan pupuk kimia. Nah, karena image masyarakat yang disebut pupuk kimia itu adalah pupuk-pupuk yang dihasilkan oleh petrokimia, yang di situ juga tersusun oleh natrium, kalium, fosfat, itu. Nah, kalau aku tuh pasti malah 100% menggunakan itu. Kalau ditanam di tanah, ya, tidak 100% menggunakan pupuk-pupuk kimia. Ada nitrogen yang diambil oleh lingkungan, dibantu oleh bakteri, sehingga tanamannya mengambil nitrogen dalam bentuk alami. Itu aneh kadang-kadang di kita itu. Ya, justru yang 100% menggunakan pupuk kimia dianggap sebagai tidak menggunakan pupuk kimia. Nah, ingat aquaculture, ya, sayur-sayur dari hasil aquaculture 100%. Ya, ya. Mungkin Anda boleh mengecek ya. Jadi aquaculture itu airnya diberi bahan-bahan eh, senyawa kimia yang untuk mineralnya kepentingan pertumbuhan daripada tanaman. Bahan-bahan residu daripada insektisida itu juga harus kita lakukan dengan bantuan rekayasa genetik bakteri ya, yang bisa membantu mencerna. Jadi semua polutan-polutan sebetulnya secara alami bisa didegradasi oleh alam. Nah, untuk mempercepat, karena kalau alam mendegradasi itu jumlah mikrobanya yang melakukan biodegradasi kan sedikit. Nah, kita bantu dengan menggunakan rekayasa ya, supaya bakterinya cepat tumbuh, cepat menghasilkan bahan protein yang mampu membantu melakukan biodegradasi atau bioremediasi. Itu aja prinsipnya. Nah, ini contoh juga siklus yang lain ya. Jadi ada kita tahu ada proses rekayasa genetik ya. Di sini ada genetic circuit, ada whole cell biosensor, ada gene editing. Ya. Malah sekarang gene editing bisa menggunakan CRISPR-Cas9, ya. Kemudian atau menggunakan mikroba yang konsorsium. Ya. Contoh ragi, ragi untuk membuat tape, membuat tempe itu ada konsorsium. Ya, konsorsium itu artinya beberapa bakteri yang bersama-sama sifatnya berbeda-beda tetapi dan satu tujuan. Ya, contohnya membuat tape. Tape kan terbuat dari singkong yang isinya polisakarida. Di situ ada mikroba yang merubah polisakarida menjadi disakarida. Ada bakteri lain dari disakarida menjadi monosakarida. Ada bakteri lain dari monosakarida menjadi alkohol dan glukosa. Itu konsorsium. Ya. Konsorsium memang lebih lebih menguntungkan. Ya. Contoh lagi, ya, tanaman bersifat bahan obat herbal. Contoh ini.
Kalau Anda menggunakan contoh kunyit, kunyit, ya kunyit atau yang lain ya sama saja. Kunyit, kunyit kalau kita rebus, kita minum, di situ ada banyak eh, bahan-bahan alkaloid yang sifatnya konsorsium, menormalkan tubuh kita. Ada contohnya kandungan kurkuminnya berapa persen, itu mampu meningkatkan eh, pembentukan daripada mitokondria, meningkatkan pembakaran glukosa, sehingga terjadi badan merasa kuat. Tetapi kalau kurkumin itu sendiri, sendiri ya, diisolasi sendiri, itu punya sifat yang lain, punya sifat toksik yang lain. Contohnya nefrotoksik. Ya. Sehingga konsorsium kalau di dalam tanaman begitu, isinya berbagai kandungan, itu jauh lebih baik daripada isolasi yang murni, yang bisa ini membangun metabolic reconstruction ini. Ya. Kalau menggunakan rekayasa genetik ya tadi akhirnya eh, memaparkan beberapa gen yang berfungsi sebagai bioremediasi. Ya. Ini harapannya eh, kita bisa membuat isolat-isolat bakteri yang bermanfaat untuk melakukan bioremediasi. Ini biasa digunakan sebagai untuk ex situ atau in situ daripada lahan atau tanah atau air yang tercemar. Jadi seperti ya yang baik di pertanian, di industri, itu produk-produk bahan toksinya banyak. Kalau di pertanian ya penggunaan insektisida, kemudian di industrialisasi bahan-bahan kimia yang diproduksi besar-besaran untuk kepentingan pertanian maupun untuk kepentingan militer, ya seperti bahan peledak, amunisi, agen perang kimia, nah, bahan kimia yang sangat beracun, contohnya nitrogen mustat maupun sulfur mustat itu yang digunakan untuk membasmi tanaman. Ya, sekarang aja di pertanian Anda mungkin tidak pernah tahu ya, tapi bagaimana membasmi semak-semak rumput, ya, itu kita bisa beli 1 liter, gitu. Itu kelompoknya ini nitrogen mustat ini, tanamannya mati semua, semak-semaknya rumputnya. Ya, kebetulan saya juga suka bertani, saya kalau di Tulungagung saya punya kebun gitu. Ini yang ngurusi ini minta dibelikan itu. Harganya murah, 50.000 cukup satu kaleng yang besar itu. Itu semak-semak langsung mati. Akhirnya saya mencari ini kenapa, ini apa ini bahannya. Ternyata kelompoknya nitrogen mustat itu. Nah ini kira-kira secara skema keseluruhan ada bioremediasi, ada ex situ, ada in situ. Kalau ex situ, sorry, dibawa keluar, dipindahkan, ya, atau dipindahkan untuk kepentingan biopil, windrow, kemudian bioreaktor, line farming, kemudian in situ juga sama kalau ini sudah di tempat polutan tersebut, ya, dengan menurunkan kadar polutan secara alami, ya, kemudian juga sama prosesnya, ya, ada bioventing, biosparking, ya, itu remediasi, ya, itu. Nah, secara keseluruhan ini aplikasi kajian mikrobiologi dalam bioremediasi lingkungan, ya pertama dilakukan isolasi bakteri dari lingkungan alami, terutama daerah yang tercemar. Contohnya tadi kalau tercemar minyak, baik minyak
minyak Iya, goreng, iya. minyak pelumas, minyak bahan bakar. Iya. Itu dari situ akan kita bisa mendapatkan isolat bakteri yang sudah punya kemampuan untuk melakukan degradasi. Namun kan tidak terlalu cepat. Kita membantu mengkulturkan. Kemudian identifikasi bakteri yang mampu mendegradasi senyawa sinobiotik. Ya, sinobiotik itu senyawa alam yang bukan eh, ya yang berasal contohnya berasal dari proses sebetulnya semua asalnya semua dari fosil ya. Dari fosil proses dilakukan perubahan. Nah, ini kelompok dari sinobiotik. Nah, kemudian uji kemampuan masing-masing bakteri pada proses dalam proses biodegradasi. Kondisi lingkungan optimum yang dibutuhkan bakteri dalam proses biodegradasi. Ya, ya, optimalisasi lingkungan ya mulai suhu, kelembaban, pH. Kemudian mekanisme asimilasi substrat dan metabolit yang dihasilkan mikroba. Ya, jadi hasil produk mikroba yang sudah kita kultur, kita pelajari itu apa saja. Ya. Kemudian isolasi produk bakteri yang mempunyai sifat tensioaktif, contohnya biosurfaktan. Biosurfaktan sudah banyak digunakan, itu di pencemaran minyak atau bensin. Itu sebetulnya dia perannya adalah eh, membuat ukuran partikel minyak menjadi kecil-kecil karena mudah terpecah. Ya. Kalau minyak dalam ukuran yang komponennya besar itu sulit terpecah, tetapi menjadi biosurfaktan itu menjadi komponen yang kecil-kecil sehingga akan segera bisa terlarut, bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme, khususnya bakteri. Ya. Keberadaan gen yang bertanggung jawab dalam proses biodegradasi selanjutnya dilakukan rekayasa genetik. Nah, contohnya beberapa gen yang mengkode untuk mensintesis biosurfaktan. Ya, itu bisa kita isolasi. Jadi tadi klasifikasi bioremediasi bisa in situ, bisa ex situ. Ya, yang in situ remediasi di daerah kontaminasi secara langsung. Ya, bioremediasi ini dilakukan dengan cara menstimulasi mikroorganisme yang ada di tanah atau air yang tercemar. Diaktifkan. Kalau yang ex situ, remediasi yang bukan dilakukan di tempat yang terkontaminasi. Ya, dengan cara memindahkan ya, bahan-bahan yang tercemar atau zat kimia dari lokasi kontaminasi ke lokasi lain untuk pengolahan. Ya. Ini contoh eh, sebetulnya di Gresik itu kan bahan-bahan hasil eksplorasi, sisa-sisa eksplorasi yang ada di Papua dibawa ke Gresik untuk dilakukan, ada yang tahu istilahnya di Gresik itu, perusahaan besar yang untuk, Smelter, oh, Pak, pemurnian. oh iya ya, smelter, sorry, saya sempat lupa ya. Smelter itu kan salah satu usaha untuk mengambil bahan-bahan lain yang terkandung di dalam itu. Sebetulnya ada banyak sekali kandungan yang ada di situ. Namun kan selama ini eh, terbuang lagi. Ya. Jadi smelter itu salah satu untuk mengambil bahan-bahan yang lain. Nah, limbah-limbahnya itu juga mungkin masih mengandung juga bahan-bahan yang tidak kita ambil. Nah, itu, tapi dia dengan cara teknologi yang bukan melalui bantuan mikroorganisme, bahkan jumlahnya yang terlalu besar. Nah, fitoremediasi yang tadi dengan bantuan tanaman, ya,
Tentunya tidak semua kontaminan dapat dengan mudah diremediasi dengan menggunakan mikroorganisme, khususnya adalah logam berat. Jadi kadmium, timbal, ini tidak diserap oleh organisme. Ya. Ini di waktu yang 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, saya masih pernah melakukan mengukur kadar kadmium ya, di pantai Kenjeran di Sungai Surabaya, khususnya di Bentos. Bentos itu yang berada di dasar karena hewan-hewan yang hidup di Bentos itu memanfaatkan kandungan kadmiumnya ternyata tinggi. Ya. Jadi sehingga orang-orang yang memakan hewan-hewan bentos yang hidupnya di dasar seperti kerang, kerang ya bahasanya kerang ya, kerang atau keong, ya, kerang. Ya. Itu kemungkinan tercemar kadmium, kecemar timbal itu cukup tinggi. Ya. Dan itu sangat mengganggu proses pembentukan saraf otak. Ya. Sehingga tentunya kalau orang-orang semasa di dalam kandungan tercemar logam-logam berat seperti itu, kecerdasannya akan berkurang. Tapi ingat, orang-orang yang hidup di pantai, ya, di pantai, itu dia lebih banyak makan makanan laut yang jumlah gizinya jauh lebih tinggi. Sehingga dampak cemaran logam berat mungkin akan terkalahkan oleh dampak akibat makan-makan protein tinggi dari makanan laut. Sehingga ini juga sudah pernah dilakukan survei riset. Ya. Orang-orang yang hidup di daerah pantai itu kecerdasannya lebih tinggi daripada yang hidup di jauh dengan pantai. Karena pada masa pertumbuhan saraf, ya, proses neurulasi, pertumbuhan otak saraf, itu protein-protein yang diperlukan pertumbuhan saraf dari hewan-hewan laut itu lebih tinggi. Namun kalau yang hewan-hewan lautnya tercemar oleh kelompoknya logam berat yang ada di muara sungai-sungai yang di kota, yaitu menjadi penghambat juga. Oleh karena itu, di mana di daerah-daerah yang hidupnya selalu di ujung pegunungan, di puncak gunung yang tidak pernah makan makanan laut, itu kecerdasannya orang mesti lebih rendah daripada yang hidup di pantai. Saudara-saudara kita yang berada di Papua itu akan kelihatan itu, yang hidup di puncak gunung dan yang hidup di dekat laut, itu perbedaannya agak jauh. Asimilasi dari logam seperti merkuri ke dalam rantai makanan ini dapat makanya tadi yang merkuri Hg itu sebetulnya adalah anorganik. Tapi pada masa masuk ke tubuh hewan atau tanaman, dia berubah menjadi metil merkuri yang organik. Metil merkuri organik itu yang jauh lebih bahaya. Nah, pada saat tes eh, penyakit Minamata Desi di Jepang itu, perusahaan menyampaikan bahwa kami tidak membuang metil merkuri, kami membuang merkuri. Tapi ternyata hasil risetnya bahwa merkuri itu masuk di dalam tubuh mengalami proses di sel, ya, proses biosintesis menjadi metil merkuri organik. Itu akhirnya bukti itu akhirnya perusahaan baterai itu dituntut untuk menggantikan semua kerugian kesehatan yang di masyarakat di situ. Ya. Ini kembali kepada kondisi ini, fitoremediasi dapat dimanfaatkan karena tanaman alami atau transgenik dapat digunakan untuk mengakumulasi merkuri di bagian atas tanaman sehingga nantinya dapat diambil.
Harapannya seperti itu kan, seperti enceng gondok, tapi akhirnya enceng gondok beberapa pemanfaatnya tidak maksimal ya mencemari lagi. Nah, tentunya hasil akumulasi nantinya harapannya dapat dibakar atau dimanfaatkan untuk keperluan industri yang lain. Ya. Terkait biodegradasi, ada istilah biodegradasi parsial atau biotransformasi, ya, itu menghasilkan metabolit intermediate yang masih juga belum final. Kemudian biodegradasi total, ya, yang masuk kategori biomineralisasi menghasilkan CO2 dan H2O, ini yang sudah final. Ya. Kemudian proses di mana substansi organik dipecah oleh enzim dihasilkan oleh makhluk hidup yang nantinya yang disebut sebagai biodegradasi total tadi. Dan juga yang arti daripada biomineralisasi di mana materi organik dikonversi menjadi mineral. Contoh tadi biosurfaktan, ya. Biosurfaktan itu sebenarnya senyawa ekstraseluler yang dikeluarkan oleh sel untuk meningkatkan eh, mengurangi tensi. Contoh begini, larutan sabun. Ya. Kenapa sabun bisa melakukan gelembung-gelembung itu? Kalau ada pencemar sabun kan buihnya tinggi, buih. Buih itu karena eh, tensinya tinggi. Nah ini surfaktan itu memecah senyawa yang menyebabkan tensi itu sehingga tidak mampu melakukan ikatan-ikatan yang kuat sehingga gampang terjadi degradasi. Ini contoh pestisida di Brasil ini dikurangi dengan cara di Brasil cara 24 diklor ini dikloroperoksi astik asid. Ya. Ini dirubah menjadi bahan yang tidak lagi toksik. Ya. Contoh ini nih Anda pelajari coba. Nah, terlalu kimia, jadi agak sulit saya untuk menjelaskan. Ini yang terjadi pernah terjadi bukan di kita sebutnya tinggi juga. Ya. Ini di eh, Myanmar, ya, di Vietnam, ya, bukan Vietnam. Di mana pada saat perang Vietnam, Amerika menggunakan eh, senyawa mustad itu, nitrogen mustad untuk atau herbisida untuk menghilangkan hutan semak yang digunakan untuk persembunyiannya para bahasanya kalau dulu Vietcong, ya, pejuang-pejuang Vietnam. Ya sebenarnya dari dulu perang itu ya ada terus dan sadis terus ya. Ya, Amerika kalah terus dengan pejuang-pejuang Vietnam yang memang dia punya hak untuk mempertahankan daerahnya kan. Ya, pada saat invasi Amerika menggunakan nitrogen mustad ini sangat banyak sekali kebutuhannya. Di sini disebutkan bahwa menyemprotkan 20 million galon herbisida ya, di atas Vietnam. Sehingga harapannya para pejuang itu tidak bisa sembunyi lagi. Nah, ini petanya. Ya. Nah, ini paling besar side effect-nya adalah menghasilkan dioksin. Ya. Dioksin itu kita pernah sebetulnya dari dulu kita keracunan dioksin itu tinggi, tapi pernah mencuat itu gara-gara di Jepang menemukan kandungan dioksin pada beberapa makan.
makanan ya di Jepang. Karena di Jepang eh, kebetulan concern sekali dengan hasil pembakaran plastik. Ya. Setelah itu merubah manajemen pembuangan plastik. Sama sekali plastik harus terpisah dari bahan organik. Jadi pada saat saya ngambil S3 tahun 95 sampai 2000 itu, saya tahu persis bagaimana kalau saat bersih-bersih kantor membuang kertas, ya, kertas yang ada selotipnya diambil, dipisahkan. Ya. Kertasnya dibuang sendiri, selotipnya dibuang sendiri. Dan sama sekali tidak membuang plastik ke tempat sampah. Jadi plastik betul-betul terpisahkan. Setiap supermarket ada bak sampah untuk plastik, untuk kantong-kantong, contohnya kantongnya susu yang ada plastiknya dibuang sendiri. Itu masyarakat benar-benar paham membuang ke situ. Ya. Tapi pada saat Jepang menemukan kadar dioksin di dalam makanan itu, orang Indonesia latah, latah itu tahu ya latah. Terlalu eh, punya ekspektasi yang berbeda. Orang Indonesia ngomong makanan yang dari Jepang semua mengandung dioksin. Nah, itu kan sudah dipelintir ya bahasanya. Kita tidak mengimpor akhirnya pada saat itu. Padahal di Indonesia saat itu, saya tahu persis, ya, saya masih tinggal di Rewinwaru. Itu Rewinwaru itu sebelah sisinya ada perusahaan sandal. Ya, perusahaan sandal itu produksi sandal, berbagai sandal sepatu. Terus setiap hari membuang limbah potongan sandal itu berkarung-karung. Itu dibakar. Ya, dibakar membakarnya jam 9 malam, itu baru habis kira-kira jam 4 pagi. Itu menghasilkan suatu asap hitam. Ya, asap hitam. Sehingga membakarnya harus selalu malam. Kalau siang kelihatan asapnya. Hingga harusnya malam. Itu berapa dioksinnya. Kita setiap pembakaran sampah, tempat sampah yang terbakar itu, di situ yang paling banyak adalah malah plastiknya. Berapa dioksin yang diproduksi oleh kita? Ya, dioksin. Tapi kita tidak cuek-cuek saja begitu. Sampai lembaga lingkungan hidup yang dimotori oleh Prigi Arisandi itu di perusahaan tahu, ternyata di perusahaan tahu di daerah Sidoarjo Krian itu bahan bakarnya dari plastik. Bagaimana dioksin yang terbuang di situ? Ya karena murah memang bahan bakar dari plastik. Ini beberapa contoh lagi ini. Namanya SMC, Spent Mushroom Compost ya. Ini digunakan untuk eh, mendegradasi arsenik. Ya, salah contoh arsenik. Di negara Bangladesh, Bangladesh yang terkenal, itu kandungan arseniknya sangat tinggi, kecuali khususnya di sekitar Sungai Gangga. Sehingga arsenik yang pernah di Indonesia digunakan untuk meracuni tokoh tokoh ada yang ingat tokoh siapa itu yang diracun dengan arsenik yang akhirnya meninggal di setelah perjalanan pesawat itu. Munir, Pak, Munir. Munir ya, yang dari Batu itu dengan menggunakan arsenik ya. Di Bangladesh itu arsenik kandungannya tinggi di air, ya di air. Itu menyebabkan kalau bahasa daerahnya bubulen, kalau bahasa Indonesianya mata ikan, ya mata ikan itu adalah perubahan jaringan sel-sel epitel kulit, karena yang di paling bawah daripada epitel kulit itu ada sel germinal yang selalu tumbuh berproliferasi, tapi dia mengalami suatu perubahan menjadi keratinisasi.
Keratinisasi itu dari sel epitel kulit berubah menjadi keratin. Ya. Eh, yang paling gampang difahami, sisiknya kura-kura, sisiknya buaya itu mengalami keratinisasi. Kulitnya, sisiknya ayam yang kaki, kemudian ada apa itu jalu-jalu itu yang muncul lancip yang biasanya dia menjadi petarung gitu. Itu adalah proses keratinisasi. Itu tumbuh di bawah kulit. Ya, ini akibat daripada arsenik. Sehingga orang-orang yang menderita dia di Bangladesh ada namanya sendiri namanya, yang mengalami proses keratinisasi daripada epitel kulit itu, dia tidak bisa produktif karena sakit. Kalau di kaki untuk jalan itu sakit, di tangan untuk megang itu sakit sekali. Hampir semua aktivitasnya terbatas. Itu terjadi di Bangladesh yang terkenal. Nah ini di beberapa industri juga ada yang menghasilkan, nah ini menggunakan spent mushroom kompos itu untuk membantu mengikat dan mendegradasi. Ya tentunya bakteri sebetulnya yang mendegradasi, tapi spent mushroom kompos itu berusaha untuk menangkapnya yang dilakukan. Ini terkait dengan degradasi di tanah, contohnya ini tanah yang terkontaminasi, ya, bisa dilakukan dikumpulkan, kemudian diproses sendiri, diberi aerasi dan lain sebagainya. Ini yang kategori biopil. Kemudian ini yang kategori eh, dengan pemberian ya aerasi, ya. Jadi ada pipa-pipa yang digunakan untuk memompa udara. Ya. Jadi kemudian tapi juga ada yang menghisap, ya, sehingga semua bahan-bahan racunnya itu bisa diambil, bisa dinetralkan ya. Jadi hidrokarbonnya atau air-air yang mengandung bahan polutan itu bisa dikumpulkan tersendiri. Ya. Yang terjadi, contohnya yang terjadi di pabrik gula, pabrik tebu gula, ya, pabrik gula. Di awal-awal saya pernah survei karena mengikuti perusahaan. Ya. Saya dulu juga di awal jadi dosen itu pernah menjadi eh, tenaga-tenaga yang freelance sampai ke Sulawesi, Kalimantan, ikut proyek transmigrasi untuk eh, mengetahui perkembangan masyarakat yang tercemar bahan-bahan polutan. Ya. Kalau di pabrik gula itu di Probolinggo itu bagaimana produk-produk daripada asapnya pabrik itu, ya, itu ternyata asapnya itu menghasilkan partikel-partikel limbah, ya. Sehingga di dalam asap yang di atas itu ada semacam bentuk seperti topi, seperti atapnya rumah, ya, itu akan partikel asapnya akan jatuh lagi ke bawah. Jatuh lagi ke bawah itu jumlahnya juga cukup besar. Nah, yang jatuh ke bawah itu aja jumlahnya cukup, apalagi yang tersebar di luar. Ya, yang dulu juga sempat dicermati harus diatasi. Ini yang tadi Minamata disease atau methyl mercury poisoning in Minamata yang dihasilkan oleh PT Siranui. Nah, ini di sungai ini dia terbuang di sini lah. Yang paling banyak
ini di daerah Minamata ini. Ini akhirnya daerah sini ditimbun ini. Ya, dulu cara ngetesnya katanya waktu saya di sana itu masyarakatnya dipencet kukunya. Ya. Kalau dipencet kukunya dia sakit, dia masih sehat. Kalau dipencet kukunya tidak sakit, ya artinya sudah terkena neurotoksik. Penyakitnya namanya itai-itai. Itai-itai itu penyakit yang tidak bisa merasakan sakit karena sarafnya sudah eh, mati. Ya. Itu kemudian diberi santunan untuk pengganti sakitnya itu. Ini tahun 1956 ya, Minamata disease itu. Ditandai dengan gejala seperti kemampuan bicara yang tidak sempurna, kebutaan, kelumpuhan, serta kerusakan otak. Kemudian pada tahun 1968, Jepang menyatakan penyakit ini di pencemaran limbah pabrik Chiso, ya, pabrik baterai. Ya. Jadi tahun sekian itu dia sudah memproduksi aki ya di seluruh untuk kepentingan seluruh dunia itu. Kita masih belum apa-apa. Ya. Kalau di hasil dari mikroorganisme atau tubuh kita ya, tubuh kita kalau terkena pencemaran logam, ya, itu menghasilkan metalothionin. Ya, metalothionin itu contohnya kalau pada ikan yang hidup di pencemaran yang mengandung logam, itu kandungan metalothioninnya tinggi. Ya, metalothionin itu bisa menangkap logam, ya, sehingga dengan bisa melakukan proses degradasi atau menjadikan resisten pada hewan terhadap keracunan daripada logam-logam berat karena kandungan metalothionin ini. Sehingga indikator untuk apakah hewan ini sudah tercemar atau belum bisa dilakukan eh, mengukur kadar metalothionin di dalam darahnya. Ya. Nah, metalothionin ini diantaranya juga akhirnya berikatan dengan glutathione S transferase, ya, yang akhirnya bisa untuk mengakumulasi Hg. Ya. Ini beberapa gen yang mengkode enzim merkuri reduktase, ada MER-A, MER-B, MER-G, dan lain sebagainya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, ini yang ada di Kalimantan. Ini di Kalimantan ini, keracunan merkuri ini, ya termasuk ini. Nah, ini beberapa juga usaha untuk menurunkan kadar metal ya, apakah CD atau krom atau PB dengan menggunakan metan oxide oxidizing epipelon. Ini metode ini sebetulnya. Nah, ini contoh juga yang terjadi di Irak yang pernah terjadi perang di sana. Nah, ini ternyata eh, semua ledakan-ledakan yang kuat itu mengandung bahan isotop, ya, radiasi isotop, karena supaya menghasilkan panas yang tinggi, seperti yang dilakukan sekarang ini perang Israel dan di Gaza itu juga nanti menyisakan bahan-bahan radioaktif pasti, ya. Karena supaya bisa menghasilkan ledakan yang besar ternyata harus ada bantuan bahan-bahan isotop yang menghasilkan panas yang tinggi. Ini terjadi di Irak, ya. Yang tadinya negara yang ini yang tadi di Iran sudah, ya. Ini degradasi bahan radioaktif bisa dilakukan dengan strain ini, Deinococcus radiodurans R1 yang sudah diuji coba dilakukan, ya.
Ini saya percepat karena waktunya kayaknya sudah mau habis ya. Ini beberapa sama ini sebetulnya peran mikro, hanya gambar saja yang saya peroleh. Nah, ini juga terkait dengan polutan bahan radioaktif dengan menggunakan beberapa mikroorganisme yang dia melakukan eh, proses eh, ini eh, DNA degradasi, kemudian kalau terjadi DNA degradasi ada DNA repairing, kemudian kalau DNA repairing dilakukan mengalami replikasi. Ini contoh sebetulnya semacam marker, ya, marker pada mikroorganisme. Nah, ini yang kasus minyak, contohnya yang dilakukan oleh Exxon, PT Exxon. Nah, bagaimana cara mengisolasi limbah minyak? Jadi kalau limbah minyak seluas 28.000 kilometer persegi ya cukup luas. Ini dengan anti spelting. Ya. Yang kalau di lab kita juga harus punya, kalau ada tumpahan sesuatu kita harus bisa mengisolir ya dengan bahan ini. Yang biasanya kalau di lab ini seperti isinya pasir yang bisa menempel di lantai, nah, sehingga tumpahan-tumpahan yang di lab itu tidak menyebar kemana-mana. Ini beberapa pencemaran minyak dengan bagaimana mengusahakan terjadi degradasi hidrokarbon. Nah, ya ini tentunya pertama adalah kalau tumpahan minyak diisolasi supaya tidak menyebar, ya, jika memungkinkan ya dilakukan pembakaran atau pengambilan kembali, kemudian baru melakukan bioremediasi dengan bantuan mikroorganisme. Ini beberapa organisme yang sudah mampu melakukan bioremediasi, biodegradasi. Ya. Jadi ada materialnya, ada mikrobanya, ini juga begitu. Ya. Beberapa bahan kimia yang sering menjabat kategori pencemar, ini bahan-bahannya, kemudian ini proses biodegradasinya, ya, bisa kita baca. Ya. Ini bisulfatan yang tadi saya sampaikan, kalau ada hidrokarbon atau minyak kira-kira terapung seluas ini, ya, peran dari biosurfaktan ini membuat eh, partikel-partikel kecil dari minyak yang besar ini. Kalau sudah terjadi partikel-partikel kecil, harapannya ini akan bisa diserap oleh bakteri, dimanfaatkan sebagai sumber makanannya. Ya. Itu peran daripada biosurfaktan. Jadi mengurangi eh, tension yang harusnya tidak terpecah-pecah ini menjadi gampang terpecah. Ini ilustrasi gambar peran daripada biosurfaktan, ya, mengikat partikel-partikel kecil ini, ya, sehingga gampang dilakukan biodegradasi. Ini beberapa aplikasi penggunaan biosurfaktan, mulai dari eh, ya umumnya adalah limbah-limbah daripada minyak, tumpahan-tumpahan minyak ini, oil spill, clean up, ya, petroleum, mining, food, ada banyak sebetulnya, ada makanan, obat-obatan, agriculture, kosmetik, dan lain sebagainya yang sudah menggunakan biosurfaktan. Ini beberapa bioremediasi tanah, ya. Jadi sebagian sudah saya sampaikan, tapi ini gambar-gambarnya.
Nah, jadi yang ex situ ya harus dipindahkan. Ya, ini gambarannya. Ini kalau masih dalam kondisi in situ, ya dilakukan bagaimana supaya proses degradasi bisa cepat. Ya, sorry. Ini dengan pemberian aerasi dan beberapa bahan yang bisa membantu mendegradasi dan lain sebagainya. Jadi ini yang kelompok in situ, ya, ya umumnya adalah bagaimana terjadi proses percepatan proses bioremediasi saja kalau in situ. Jadi dengan penambahan udara, dengan eh, asam atau pH-nya diatur. Tapi di alam, ya seperti eh, di beberapa pulau di kita itu, ini waktunya sudah habis ya? Jam berapa sih ini? Masih ada waktunya? Masih Pak, dikit lagi Pak. Ya, oke sedikit aja ini. Ya, contoh ini X itu harus dipindahkan. Ya, dipindahkan, tapi ujung-ujungnya ya harus diproses melalui biopil atau land farming atau dengan alat, ya, atau diisolasi tersendiri. Itu yang X itu, ya. Ini dengan bakteri Anda sudah sangat paham dengan merekayasa genetik, kemudian di beberapa, ya dengan tentunya dengan bantuan plasmi, dengan bantuan beberapa enzim yang diperlukan. Ini contoh untuk bakteri yang mampu mendegradasi kelompoknya kampor, oktan, silin. Ya, karena silin itu sulit terdegradasi. Kalau kalau di lab kita menggunakan silol, naptalin, seperti kalau kita di rumah menggunakan kapur barus, itu kan kampor. Ya. Itu sebetulnya bahan yang kategori bahan yang toksik. Ya. Tapi di sini istri saya juga menggunakan itu, ya, di kamar mandinya. Kalau terkait penggunaan untuk membantu peran insektisida, ya, contoh yang sudah terkenal adalah rekayasa pada pemanfaatan gen yang memproduksi endotoksin, ya, CRY11, gen CRY yang dari Bacillus thuringiensis yang menghasilkan toksin. Nah, itu gennya diambil, diinjekkan di dalam tanaman jagung, sehingga kalau ulat makan batangnya jagung, batang loh ya, bukan buahnya, batangnya jagung, itu endotoksinnya akan berubah ini, endotoksin yang dihasilkan oleh gen CRY11 tadi berubah menjadi prototoksin dan toksin aktif yang bisa merusak epitel larva ulat yang memakan batang jagung tersebut. Ya. Tapi ada kekhawatiran masyarakat, lah ulat saja mati makan bagian dari tanaman jagung, lah kalau kita makan jagungnya apa tidak memberi efek ke tubuh kita, itu yang kekhawatiran dari masyarakat. Ya. Jadi ini contoh proses bagaimana ulat itu bisa mati karena makan dari toksin yang dihasilkan oleh tanaman yang telah diinsert gen CRY11 tadi. Ini gambaran bagaimana epitel usus punya reseptor terhadap bahan toksin. Setelah reseptornya bekerja menangkap toksin, dia berubah menjadi eh, toksik, ya mati. Dan spora ini akan, eh, bakteri ini akan berkembang biak. Ini contoh juga pada riset yang, ya, yang
kategori tadi, eh, jagung Monsanto yang menghasilkan bahan toksin tadi. Nah, kekhawatirannya kan di sini memicu daripada tumor, kanker. Ini bukan bukan hasil risetnya dia, tapi gambarannya kekhawatiran masyarakat seperti ini. Nah, oke, saya kira ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Kok jadi saya dengar ya suara kalian? Iya, Tadi nggak dengar loh padahal. Iya, ya silakan, silakan. saya mau tanya tentang biosurfaktan tadi. Jadi pemanfaatan biosurfaktan termasuk microbioremediation atau enggak, Pak? Microbial Iya, iya, bioremediation. iya, betul. Jadi gini, biosurfaktan itu dihasilkan oleh mikroorganisme bakteri ya. Ini di lab kami sudah banyak periset yang memproduksi biosurfaktan. Dari mikroba itu menghasilkan biosurfaktan. Biosurfaktan bisa diisolasi, ya, bisa diisolasi, bisa diambil sendiri, dan kemudian dimanfaatkan. Ya, tadi ternyata di pemanfaatan kan dari banyak ya. Sebetulnya semua adalah untuk memecah senyawa yang panjang, yang besar menjadi kecil-kecil. Sehingga harapannya kalau itu digunakan untuk mendegradasi minyak, ya minyak itu bisa minyak minyak pelumas, minyak bahan bakar, atau minyak organik yang minyak goreng, itu menjadi bisa terdegradasi oleh bakteri yang juga menghasilkan biosurfaktan tersebut. Jadi bakteri menghasilkan biosurfaktan yang bisa memecah, kemudian partikel kecil dimanfaatkan oleh bakteri itu sendiri untuk tumbuh berkembang. Jadi prinsipnya itu. Kalau digunakan di bahan yang lain, yang bukan minyak, bukan polutan minyak, ya tentunya prinsipnya adalah dia bisa membuat senyawa yang tadinya inert kuat menjadi bisa terpecah-pecah. Ya kira-kira itu yang dimaksud, Moren. Baik, Pak. Ada lagi, Pak. Sorry, Ya Pak. silakan. Eh, Tadi kan biosurfaktan itu salah satunya seperti eh, apa yang polutan minyak itu menghilangkan Ya. kayak makan. Nah, misal Pak kita gunakan sebuah bakteri untuk menghilangkan polutan minyak seperti tadi, Pak. Nah, Mm-mm. terus kita hilangkannya kan dengan mengaktifasi biosurfaktannya. Ya. Jadi terus eh, saya masih bingung Pak itu soalnya saya sempat cari-cari. Ada yang bilang itu bioaugmentasi, ada juga bilang itu biodegradasi, ada juga bilang itu bioremediasi, Pak. Jadi cuma mau pastiin aja, Oh, Pak. hmm. Jadi itu termasuk bioaugmentasi kah, bioremediasi kah, atau biodegradasi, Pak? Sebetulnya antara bioaugmentasi, bioremediasi, biodegradasi itu semua adalah berusaha untuk mengurangi kadar polutan kan, memecah bahan polutan. Cuman kalau bioaugmentasi itu kan secara umum itu asal yang menggunakan bantuan mikroorganisme itu bioaugmentasi. Apakah dia juga melalui akhirnya ujungnya bioremediasi atau biomineralisasi itu kan dampak produknya. Paham ya? Semua yang menggunakan bantuan mikroorganisme itu namanya bioaugmentasi. Nah, nanti apakah prosesnya sampai terdegradasi atau hanya mengurangi atau hanya memecah, itu baru istilah-istilah yang lain yang muncul. Kalau biomineralisasi kan terpecah sampai mineral-mineral kecil. Kalau biodegradasi, bioremediasi mengurangi. Biodegradasi, terdegradasi biasanya istilahnya digunakan untuk material-material yang padat, itu degradasi. Itu hanya istilah kok. Ya dalam satu metode bisa istilahnya menjadi lebih dari satu. Kalau bioaugmentasi yang jelas menggunakan bantuan mikroorganisme, waktu itu bakteri atau apa itu jamur. Ya, paham ya? Nggak usah bingung istilah. Iya, siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi?
Enggak, Pak, ini cuman ini, Pak. Filenya, Pak, Iya. nanti tolong Oh dikirim. ya, oke. Setelah ini saya kirim. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Semoga selalu sehat kalian. Amin. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Masih banyak, Pak. Sama-sama. Mohon izin live ya. Iya, Pak.